Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Terus siapa yang mimpin ya? Rizky, oke. Rizky, mimpin doa. Kita akan memulai materi tentang manusia sebagai makhluk otonom. Yang pertama adalah tentang suara hati. Nah, untuk awal pembelajaran ini kita akan bersama-sama untuk berdiskusi ya. Nanti karena di sini cuma ada 3 orang, maka kalian nanti bertiga itu berdiskusi. Nah, diskusinya bahannya itu dari buku dan dari internet ya. Kalian bisa memanfaatkan HP karena ini bukunya terbatas. Oke, setelah kalian berdiskusi selama kurang lebih 40 menit, pasti kalian sudah saling bertukar tentang apa yang kalian pahami tentang suara hati. Dan juga pasti kalian juga akan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam memahami materi yang ada. Nah, kalau kalian punya kesulitan, itu silahkan ditanyakan. Kira-kira ada nggak yang ingin bertanya? Saya Pak. Oh, iya. Apa itu fungsi dari suara hati? Oke. Jadi fungsi dari suara hati itu adalah sebagai pertimbangan sebelum kamu melakukan sebuah tindakan. Pertimbangan ini akan menilai tindakan yang kamu lakukan itu apakah baik atau buruk. Jadi ketika kamu misalnya, ketika kamu itu dititipi orang tua untuk membeli gula, dan ketika membeli gula kamu tuh dikasih uang 50.000, ternyata gulanya itu harganya cuma 10.000. Lalu kamu berpikir, apa gulanya itu saya markup ya, jadi sekitar 15.000 misalnya. Nah, ketika kamu ingin melakukan itu, pasti di dalam hati kamu bergejolak ya. Ngelakuin enggak ya. Ada setan sama malaikat ya. Terus mau ngelakuin itu biar dapat tambahan uang saku, tapi kok ada yang larang. Nah, itu adalah fungsi dari suara hati. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi setelah kalian berdiskusi? Oh iya, Tegar. Apakah suara hati bisa keliru? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Suara hati itu bisa keliru karena ada perbedaan budaya. Jadi apa yang kalian anggap benar itu belum tentu akan benar di tempat lain. Jadi yang benar di sini belum tentu benar di tempat lain. Contohnya, misalnya tangan itu ada kanan dan kiri. Misalnya di sini saya memberikan HP ini kepada Tegar pakai tangan kiri. Di sini itu tangan kiri itu adalah sesuatu yang kurang sopan. Tetapi di tempat lain bisa jadi tangan kiri dan kanan itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi tidak masalah memberikan sesuatu dengan tangan kiri atau kanan. Tapi di budaya kita di Jogja ini, tangan kanan itu adalah tangan yang baik, sedangkan tangan kiri itu adalah tangan yang dianggap buruk ya. Biasanya buat cebok ya. Biar tak cebok. Nah, maka tangan kiri ini mengalami diskriminasi di sini, tapi tidak di tempat lain. Lalu ada contoh lagi, misalnya tentang budaya tidak enakan. Kalau di Jogja kenalnya tidak enakan ya. Misalnya si Tegar ya. Tegar itu main ke tempatnya Adit. Nah, ternyata si Adit itu menawarkan pada Tegar, "Tegar, kowe bagi wedang ngomong." Tegar ngomongnya, "Wah, merasa repot-repot tidak, aku wis ngombe kok mau merasa repot-repot, saya gak bisa naik barang loh, aku santai banget gini." Nah, terus sama si Adit nggak dibikinin minum beneran gitu. Sampai Tegar itu pulang ya, sekitar itu main sekitar 3 jam. Lalu di tengah jalan waktu pulang, Tegar tuh misu-misu ya.
kurang ajar mau aku juga wedang padahal aku nolak banget loh. Nah itu budaya Jogja ya. Beda dengan orang Batak. Orang Batak itu dia kan terus terang. Misalnya si Tegar ini adalah orang Batak, dia akan bilang pada Rizky, pada Adit ya, pada Adit itu bilang, aku beliin minum dong, beliin teh. Tiba-tiba mertamu kan gawe teh ya kan. Kan itu kan tidak kompatibel, makanya suara itu bisa keliru. Jadi apa yang dilakukan Tegar itu sebenarnya biasa di dalam budaya ini, tapi ketika diterapkan di Jogja itu jadi sesuatu yang keliru karena tidak cocok dengan kebudayaan Jogja. Seperti itu. Karena waktu sudah kurang 5 menit lagi dan kalian ini sudah melewati proses ya. Jadi tadi sudah diskusi, lalu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian belum pahami tentang topik diskusi pada pagi hari ini. Maka sekarang ini sebelum belajar ini selesai, kalian akan saya berikan sebuah tugas. Tugas itu kalian coba tuliskan apa yang kalian dapat selama pelajaran hari ini. Itu di dalam satu halaman kertas HVS di buku kalian. Jadi sebanyak satu halaman aja. Nanti kalian menuliskan kira-kira kalian sudah mendapatkan apa. Jadi apa yang kita sudah diskusikan sama-sama tadi dituliskan dan kita bahas sama-sama itu tuliskan, dan besok dibawa untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya besok kita akan lanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu tentang bersikap kritis terhadap media massa, dan itu masih ada hubungannya dengan suara hati. Oke, selanjutnya marilah kita tutup pelajaran pada pagi dan pagi menjelang siang hari ini dengan doa. Oke, berdoa kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu.